وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه ورضوانه على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد السر المصون والدر المخزون والجوهر المكنون عدد ما ظننت به الذنوب وما أبصرته العيون وما كان وما يكون
صلاة مضاعفة دائمة بدوام ملك الله الذي يضر شيء فيكون وعلى آله وصحبه مثل ذلك أما بعد أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وبطاعته وبمداومة ذكر الله الثابت المسترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وقال أيضا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا جددوا إيمانكم بكثرة قول لا إله إلا الله. معاشر الإخوان والأخوات, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Bali. Segenap puja dan puji syukur di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah dan memenuhi relung jiwa dengan zikrullah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditingkatkan dengan amaliyah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Nikmat hidup, nikmat sehat walafiat, dan puncak dari semua nikmat adalah nikmat Islam, kedamaian, keselamatan, ketaatan kepada syariat, hukum aturan Allah. Nikmat iman, pembenaran hati akan kebesaran ilahi, ketidakberdayaan diri di hadapan Allah yang kuasa, sehingga melahirkan ketenangan, kedamaian. Karena kita menempuh jalan iman, itulah dinamakan Tariqah. Tariqah adalah jalan, satu jalan yang ditempuh, itulah iman. Jangan sampai ada dualisme keimanan di dalam diri kita. Nikmat ihsan, memandang positif segala afalnya Allah. Inilah hakikat. Islam adalah syariah, iman adalah tariqah, ihsan adalah hakikat. Inilah arkanuddin, dasar tiang agama. Inilah yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah Anda mati kecuali menjadi muslim yang sejati. Totalitas keislaman membentuknya syariah, tariqah, dan hakikat. Islam, iman, ihsan, akidah, syariah, akhlak. Salawat teriring salam sebagai pencinta Rasul, pembela Rasul, pengamal ajaran Rasul. Kita haturkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Hari ini untuk kesekian kalinya kita melaksanakan amaliyah manaqib. Amaliyah manaqib, bukan syiar manaqib. Manaqib bukan syiar.
Nakin adalah amaliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesendirian, tidak ada apapun dan siapapun. Kuntu kanzan mukhfiyya uridu an u'rifa fa khalaqtal khalqa likay u'rifa. Kata Allah, aku adalah khazanah yang terselubung, yang maha ghaib. Aku berkenan untuk dikenal, dima'rifati. Tersebab itulah kuciptakan makhluk agar aku dikenal, agar aku dima'rifati. Awal Allah menciptakan ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nur wajah dan nur jamal elok, terciptalah ruh Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku Allah tidak pernah menciptakan jagat ini. Ruh Muhammad inilah cikal bakal Allah ciptakan arwah. Arwah, ruh dari semua insan. Dalam logika Al-Quran, kata manusia disebut 3 tren. Ada bashar, ada kata insan, ada kata nas atau unas. Kata bashar terulang sebanyak 46 kali dalam Al-Quran. Bashar itu yang nampak, yang terlihat. Bashar ini fisik manusia, tanah, air, api, udara, dilengkapi dengan akal dan syahwat. Inilah yang disebut unsur nasuh. Dan ini terakhir diciptakan. Manusia itu makhluk yang pertama diciptakan Allah, sekaligus yang terakhir diciptakan. Ruh, arwah dari ruh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran menyebutnya insan. Kata insan dalam Al-Quran terulang sebanyak 66 kali dalam Al-Quran. Itulah hakikat manusia. Itulah esensi manusia. Insan, ruh, bukan fisik, bukan jasad. Mengambil perjanjian primordial dengan Allah di alam azal, Quran menyebutnya mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini bukan reinkarnasi. Salah persepsi kalau ayat ini diartikan reinkarnasi. Kan kaifa takfurun, Allah bertanya untuk mengingkari Anda yang banyak mengingkari nikmat. Bagaimana mungkin Anda semua? Allah menyebut Anda semua, bukan per orang. Bagaimana mungkin Anda ingkar, menentang? Itulah yang disebut kufur. Orangnya disebut kafir. Orangnya disebut kafir. Diambil dari kata-kata kafar.
Jadi bahasa Indonesia, Inggris cover. Cover itu menutup. Menutup. Makanya petani disebut kafir, bahasa. Jangan salah dengar. Karena dia menutup bibit dengan tanah. Menutup nikmat Allah yang sudah Allah berikan, di-share kekurangannya, di-blow up yang namanya susahnya, sulit, itu kufur. Jadi dia menutup nikmat yang sudah Allah berikan, maka disebut kufur nih. Bagaimana mungkin Anda semua ingkar tentang nikmat yang Allah berikan, padahal dulu Anda mati. Dulu Anda semua mati. Maka aku hidupkan Anda semua. Hidup. Tsumma yumitukum. Kata tsumma itu dalam bahasa Arab harfu 'atfin litaraf. Huruf yang melalui proses panjang. Beda dengan kata dan. Kemudian dimatikan Anda semua. Kemudian dihidupkan Anda semua. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Mati, hidup, mati lagi, hidup. Baru yang kelima, roji'un. Allah nggak menyebutnya mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roji tidak mati, kembali. Anak roji ila Bogor. Saya tidak mati, saya kembali ke Bogor. Pak Haji Sugeng roji ila Bali. Apa mati dia? Gak ada mati, kembali. Siapa yang kembali? Apa semuanya kembali ke Allah? Mati pertama itu ditafsirkan dalam surat Al-Insan. Ada hal ada 'alal insan. Nah, itu kata insan, bukan kata basyar kan? Bukan kata basyar. Insan. Makanya nggak bisa dijadikan rujukan Al-Quran terjemah. Ketika semboyan orang kembali kepada Quran dan Sunnah, itu pembodohan umat. Karena Quran yang dipakai itu terjemahan. Pembodohan. Orang kembali ke Quran jadi pembodohan. Ya Quran yang dipakai terjemahan. Kalau diterjemahkan ya manusia, semuanya manusia. Tapi jauh berbeda. Insan itu ruh. Dan ini awal penciptaan. Lalu dijelaskan dalam surat Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Bukankah pernah eksis, pernah ada atas insan Allah? Hinu minad dari satu masa dari beberapa masa, kita nggak tahu misalnya lam yakun syai'an madhkur. Tidak ada sesuatu yang bisa disebut dari si insan tadi. Wah, inilah yang disebut mati. Jadi mati di situ bukan nothing, bukan nothing. Bukan tidak ada.
Untuk apa Allah menciptakan arwah dan ditempatkan di satu alam azali? Semua, tidak ada arwah yang baru. Manqobah itu jangan dibaca. Detik-detik Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Mau meninggal bukan mau meninggal. Anaknya udah pada nangis. Dengan basirah, bukan dengan basor. Ada basor, tak kasar. Farji'il basara hal tara min futur. Kau lihat ulang dengan matamu yang kasar ke langit. Itu langit terlihat dengan mata biasa. Ada cacat, ada lubang, ada retak. Berarti melihat dengan mata kasar. Kalau basirah dengan mata batin. Gak usah kalian menangis. Bapak ini belum saatnya mati. Karena Bapak melihat di sulbi Bapak masih ada satu ruh yang Bapak harus turunkan. Masih ada satu ruh yang Bapak harus menurunkan keturunan. Menikah Syekh Abdul Qadir dengan orang Afrika, budak Afrika, melahirkan anak. Jadi ruh ini sudah tercipta. Setelah diciptakan di alam azal dan disebut mengakibat, untuk mengambil perjanjian primordial, ahdullah, perjanjian Allah yang disebut dalam Al-Quran, wadhkuru ayyamallah, ingatkan manusia tentang hari-hari Allah. Ada dua disebut dalam Al-Quran, ayyamallah, hari-hari Allah. Apa itu? Hari perjanjian kita. Wa akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ingatlah ketika Rabb mengambil dari seluruh anak Adam, Bashar ada manusia fisik dari Nabi. Maka Rasulullah dalam hadis Tabrani dikatakan, ana abul insan wa Adam abul bashar. Aku ini bapaknya insan, bapaknya arwah. Sedangkan Adam bashar. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih. Muhammad sampaikan kepada umatmu, aku bashar sama dengan panjenengan ini. Aku ini bashar sama dengan kalian. Hanya satu, aku diberi wahyu, Anda Muhammad bashar. Siti Maryam ketika dikasih kabar akan melahirkan bayi, padahal dia wanita suci belum tersentuh, beliau menolaknya. Bagaimana mungkin aku memperoleh keturunan? Walam yamsasni bashar. Bashar nggak disebut insan. Bagaimana mungkin tidak ada seorang bashar fisik yang menyentuh tubuh, yang menjabat? Nggak mungkin Allah menggunakan kata insan. Kalau kata insan ya ruh. Jadi kaitan gampang. Belajar di Google, beli minyak wangi yang 5.000 kan pakai sorban, ya agak sedikit kain pakai lah. Jenggot agak diteberin biar tangannya bisa, ya. Unik kan?
Jadi pernyataan syahadah menyaksikan dengan rasa. Kalau menyaksikan dengan mata itu ru'yah. Ru'yatul hilal, melihat. Kalau syahadah aku bersaksi, rasa yang bersaksi. Jadi Allah mengambil syahadah, kesaksian. Anfusihim itu ruh. Ruh kalau sudah masuk ke dalam jasad, dia bukan bernama ruh lagi, nafas. Jiwa, diri. Kullu nafsin dha'iqatun. Setiap jiwa akan merasakan maut. Makanya pengersahabat dari dalam Miftahus Sudur yang menjadi moto beliau, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelum ayatnya berbunyi wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafas, ruh yang sakral, yang sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Seraya Allah berfirman, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb, pencipta, pengatur, pemelihara, mobilisator tunggal. Gak ada satu ruh yang menjaga. Qalu bala syahid, tentu kami menyaksikan. Jadi fitrah manusia bukan fitrah tidak berdosa, suci, seru. Fitrah iman sudah ada. Makanya gak ada dalam Al-Quran, dalam kamus bahasa Arab, istilah ateis, anti Tuhan, ateisme, pahamnya, komunisme, itu gak ada dalam Al-Quran, itu gak ada. Dalam kamus bahasa Arab itu gak ada. Kalau orang Arab menyebut komunis itu mulhid, tidak tepat. Orang yang masuk ke lubang lahat, itu terjemahan dari lahat. Mulhid itu komunis. Dari terjemahan bahasa Arab yang sudah banyak, karena nggak bisa diterjemahkan. Mulhid itu memang komunis, tapi artinya orang yang masuk ke lubang. Kan nggak ada relevansi, karena memang nggak mungkin orang tidak bertuhan. Dan tauhidnya sudah ada. Asmaul husnanya sudah terserap. Rahman Rahim Malik Qudus Salam takhallaqu bi khuluqir Rahman. Berakhlaklah kamu, berperangailah kamu dengan khuluqur Rahman. Setelah mengambil perjanjian itu sendiri, maka dia dinamakan Ruh Kudus, Ruh yang suci. Ini disebut unsur lahud. Apa itu lahud? Ketuhanan. Tidak cukup langit yang luas itu tempat. Tidak cukup bumi hamparan yang luas itu tempat. Tapi hati orang beriman, disitulah aku bersemayam. Qalbul mu'min bainatullah. Hati orang beriman itulah rumahnya Allah. Baitullah Ka'bah itu zahir, syariat. Memang kita harus ke sana, kan syariat. Lalu secara hakikat, hati
orang beriman itu rumah. Bisa rumah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu. Idealnya wong panjenengan mukmin ya zikir. Idealnya orang beriman itu zikir. Tersambungnya terus, connectingnya terus rasa Anda kepada Allah. Jangan putus, itulah orang beriman. Maka disebut baitun. Jadilah dia tiflul ma'an. Inilah hakikat manusia. Wa faddalnahum katsiran mimman khalaqnahu tafdila. Kami di dalam tanbih, kami muliakan, kami lebihkan manusia di antara semua makhluk. Jadi ketika kita jadi makhluk harus proses menjadi insan. Bukan makhluk, insan. Apanya? Ruh, jiwanya. Ketika sudah mengambil perjanjian sakral, maka keluarlah statement Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan bahasa. Ini diedit oleh para mubalik atau enggak mumpuni mubaliknya. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang bagus. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak lihat, coba ngaca di rumah, cakapan mana sama monyet? Tanya lagi, Pak Kiai, bagaimana orang yang bayinya lahir nggak ada tangan, nggak ada kaki, buta? Berarti kan nggak asal ditakut. Berarti bukan fisik, insan, ruhnya. Hati-hati. 300, bukan hoax loh. Silakan dibuktikan. 300 kitab kuning, kitab salah itu sudah diedit dan dipalsukan oleh saudara kita Wahabi. Jadi ketika Anda menjadi seorang santri dan membaca kitab-kitab ini sudah edit. Salah satu saya buka ya. Manzaro kubran Nabi. Siapa yang berziarah ke kubur Nabi? Hadisnya itu kubur Nabi. Itu diganti Manzaro Masjidan Nabawi. Siapa yang berziarah ke Masjid Nabawi? Kata kuburnya diganti dengan masjid. Percetakan Beirut, sentralnya Islam di sana itu sudah dibeli oleh saudara. Ini kita mengkaji, katanya Tuan S. Abdul Qadir kan menggali ilmu, itu kan? Jangan mentang-mentang udah zikir lalu ilmu ditinggalkan. Jangan. Oh, nanti jadi zindik ya. Jadi zindik. Dulu di Bogor itu pernah nyaris zindik. Wah, saya mah sudah zikir. Terus sampai ke Allah. Saya naik haji, cuma lihat Ka'bah. Tuh. Hati-hati, zindik. Meninggalkan syariat. Makanya antara syariat dan hakikat, lahir dan batin, ini gak akan ketemu. Terjadi dikotomi terus menerus. Syariat berpegang dengan lahiriahnya, lahirlah paham untuk fundamentalis. Jangan keras dengan syariat. Muncullah hakikat, hanya melulu rohani. Melulu rohani. Timbullah kebatinan, kepercayaan. Gak akan ketemu Pak antara syariat sama hakikat, gak bakal. Yang menjembatani keduanya thariqah. Tanpa
tarekat akan terjadi gesekan antara hakikat dan syariat, antara kelompok fikih dan kelompok tasawuf. Makanya Quran mengatakan wa allawis taqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadab. Sekiranya mereka istiqamah, konsisten, konsekuen, teguh pendirian di atas satu tariqat. Kalau satu tariqat berarti satu mursyid. Karena pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin abdu bin nawajid. Wajib kamu semua, jangan perorangan, kebersamaan di situ. Berpegang teguh, gigit dengan geraham. Kalau gigit dengan ini geraham, ini simbol pegang. Apa? Sunnah Rasul dan sunnah khalifah pengganti penerus ar-rasyidin yang mursyid, al-mahdiin yang sudah pasti benar. Gigit dengan yang sudah pasti benar. Karena Allah yang gaib tadi ingin dimakrifati, sehingga Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah itu nur langit dan bumi. Perumpamaannya seperti miskat, lubang tak tembus pandang. Ada dalam misbah, ada dalam pelita. Pelita itu ada dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang gemerlapan. Itu bisa terjadi yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan oleh pohon keberkahan. Apa itu? Talqin. Karena setiap ruh yang sudah menempel di jasad dan dia lahir ke alam dunia, terputuslah ruh itu kepada Rasul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutnya di dalam tafsir Al-Jailani, alam yajidka yatiman fa'awa yatiman bila irsyadin wala mursyid. Itu Syekh Abdul Qadir. Kitab itu baru ditemukan 20 tahun lebih yang lama. Pangarsa Guru Agung Abah An sering berkata kepada ikhwan yang mendengar, Abah sering ngomong Jailani. Makanya kita melihatnya pakai basor, nggak nyambung. Maksud Jailani apa? Apa si Abdul Qadir? Bukan tafsir Al-Jailani. Dr. Fadil mengkaji cicit dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dapat petunjuk, menggali semua kitabnya, keluar tafsir Al-Jailani dan ditemukan di negara Eropa, Vatikan. Pemirsa Abah Basirah sudah ke depan. Maka itu dikatakan nurun ala nur. Nur di atas semua nur. Karena Allah itu khazanah yang tersubuh. Karena Allah itu ghaib, maha ghaib. Allah berkenan untuk dikenal. Perhatikan. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah berikan nurnya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Siapa hamba-hamba yang dikehendaki? Balik kepada hakikat manusia. Apanya? Ruh, bukan fisik. Ruh. Allah berikan nurnya, Allah berikan hidayahnya kepada arwahul muqaddasah,
ruh yang sudah disucikan. Makanya kata hidayah yang berarti petunjuk, ada kata lain dari hidayah, irsyad. Petunjuk, hidayah petunjuk, irsyad pun betul, sama-sama petunjuk. Coba simak baik-baik. Hidupkan zikir. Saat kita berpikir, hidupkan zikir. Saat berpikir, hidupkan zikir. Hidupkan zikir. Hidupkan zikir. Allah mutlak memberikan hidayah. Gak ada di tangan siapapun. Nabi Muhammad saja gak berhak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Antara basyariyahnya dengan insaniyahnya itu terjadi konflik. Pamannya Abu Thalib menjelang kematian, Rasul berdoa, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak punya hak memberikan hidayah. Walaupun kepada orang yang kamu cintai, yang kamu dirawat dari kecil, diajarkan di sini, Abu Thalib. Walakinallah yahdi, Allah yang berhak memberi hidayah. Bukan. Tapi karena itu maha ghaib, Allah itu ghaib. Maka Allah limpahkan hidayah itu kepada arwahul muqaddas. Yahdillahu linuri mayyasha. Allah berikan hidayah tadi kepada arwahul muqaddas. Maka keluarlah pernyataan Allah, mayyahdillah fahuwal muhtad. Tunggu tuh, tapi masih koma kata-kata itu. Memahami Al-Quran jangan juz'iyah, jangan parsial, harus syamil, komprehensif, total. Gak bisa. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Mulai, hidupkan lagi zikir. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, hidayah oleh Allah, maka orang itu selalu ada dalam muhtad, hidayah Allah. Satu penduduk dunia mau bikin dia sesat, gak bisa, udah kasih hidayah. Tapi masih koma ya. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Kok kesannya Allah kejam? Disesatkan. Potensi Allah sudah berikan berupa akal, berpikir, memilah mana baik mana benar. Potensi kedua, rasa sudah Allah berikan, merasakan sesuatu. Lahirnya zikir dari rasa, dari qalb, membuahkan iman. Fikir, berpikir melahirkan ilmu. Jangan pernah terjadi dikotomi antara zikir dan fikir, antara iman sama ilmu. Bersinergislah kekuatan zikir dan kekuatan fikir, kekuatan iman, kekuatan ilmu. Kalau sudah bersinergis, jadilah dia makom ihsan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu ciptaanmu ya Allah yang baik. Memandang positif semua makhluk Allah. Itulah yang disebut hakikat. Dicerca Rasulullah, di semena-mena, senyum, kan sudah mencapai hakikat. Af'alnya Allah, itu lakonnya Allah, perbuatan Allah. Tapi ini hakikat, di mana ada hakikat? Di sini.
boleh disebut haram, boleh disebut hakikat juga gak boleh disebut. Oh Anda maksiat, udahlah, itu sudah maunya Tuhan. Nah ini, itu hakikat disembunyikan, itulah khafi, itulah rahasianya khafi. Kenapa khafi gak boleh disebut? Karena hakikat adalah urusan semua. Senyum, oh ada Kristen, oh ada Hindu, oh ada Buddha, oh ada suku ini, indah. Jangan bilang gini, itu kan Muhammad Rasul, kita kan bukan Rasul. Siapa bilang ente Rasul? Ente nggak kudu jadi Rasul, tapi uswatun hasanah, ikuti. Kita udah Muslim, kenapa baca syahadat dulu? Padahal syahadat itu buat orang non Muslim. Orang non Muslim kalau mau Islam baca sekate. Apa sekate? Syahadat. Bukan main-main. Hanya kalau menurut bahasa Arab, Tuhan nggak mengatakan kalimat mursyid di situ. Lihat bunyinya ya. Mayyahdillah, hidupin zikir. Saya nggak suruh Anda mikir, hidupin zikir aja ya. Jadi bisa connect kalau saya ngomong. Mayyahdillah fahwal muhtad. Yahdillah, barang siapa yang Allah beri hidayah, maka orang itu muhtad, selalu ada dalam hidayah Allah. Nggak bisa. Wa may yudlil, tuh kata-kata lawan dari hidayah. Yudlil, dolal. Barang siapa yang disesatkan Allah, falan tajida lahu waliyan mursyid. Kenapa kata mursyid? Harusnya kalau orang berilmu syarat begitu. Bukan mursyidan, waliyan hadiyan. Waliyan hadiyan, bukan mursyidan. Tapi kenapa ada kata mursyid? Itu korelasinya, relevansinya, korinanya, alaqohnya dengan ayatnya as-surat Nur. Allah berikan kegoiban itu kepada ruh arwahul muqaddasah yang tidak pernah mati. Yang nggak mati, berpindah. Roji kan itu sebenarnya roji kan. Ruh-ruh yang sudah disucikan. Makanya kata hidayah yang bentuk fa'ilnya, bentuk subjeknya al-hadi, kata irsyad sama dengan hidayah yang bentuknya menjadi mursyid. Jelas? Saya ulang, kata hidayah dalam terjemahan Indonesia persamaannya adalah irsyad. Bentuk subjeknya hidayah al-hadi. Maka Asmaul Husna ada al-hadi. Ya, ada. Oke? Kata irsyad yang sama dengan hidayah, bentuk subjeknya mursyid. Maka nggak ada Asmaul Husna al-mursyid. Nggak ada al-husna al-mursyid itu nggak ada. Berarti fungsi daripada manusia agar bisa mengenal Allah, menuju jalan Allah yang goib, butuh seorang mursyid. Gak bisa, karena Allah yang menunjuknya ke mursyidan itu. Ya kita meniduri imayatsa. Itulah esensi yang namanya mursyid. Dia mampu memberikan irsyad, petunjuk hidup maupun mati. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Mereka yang tidak bertanggung jawab ingin memadamkan nur Allah. Siapa nur Allah?
mursyid. Jadi mursyid itu bukan fisik, nur ilahi. Kalau waliyan, seorang wali itu figur, manusia, sosok. Mursyidah, jadi seorang wali yang memiliki nur ilahi, itu mursyid. Itu mursyid. Jangan lagi, wali yang mursyida, seorang wali yang mursyid, apa terjemahannya? Seorang kekasih Allah, seorang pemimpin, seorang pelindung yang memiliki mursyidan nur ilahi. Padamkah dia? Hilangkah dia? Ayat yang dibacakan tadi itu pernah dibacakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar rumahnya agak jauh, Umar lebih dekat. Begitu dikabarkan Muhammad meninggal dunia, Umar mengambil pedang, saking mahabbah, saking cintanya kepada Rasul. Dia logika, akal. Muhammad tidak mati. Apa argumen Anda kalau Muhammad tidak mati? Ditanya sama. Kau tahu Nabi Musa diisukan mati? Nabi Musa sempat hilang 40 hari. Bani Israel kehilangan. Musa mati. Tapi Musa tidak mati. Musa bertemu dengan Tuhan di bukit semenanjung Sinai. Dakwanya ditinggalkan oleh Nabi Harun. Jadi Muhammad itu tidak mati. Dia hanya bertemu dengan Tuhan. Nanti dia balik lagi. Sekali lagi kau katakan mati, ini lehermu. Cintaan. Makomnya memang udah sampai segitu. Terminal, makom itu terminal yang harus dilalui. Dalam perjalanan rohani manusia ada makom, bukan makam. Beda, makom yang makam beda. Makom itu terminal. Abu Bakar datang. Dia ada kelak. Dia lihat Umar lagi ngoceh. Tidak dihiraukan. Dia masuk ke Hujrah Syarifah. Kabar bilik Rasul. Dibuka jenazah. Hidup dan mati tidak ada beda. Sama. Dari sebab hidup dan mati tidak ada beda. Sama. Rasulullah. Kalau Rasul mati, buat apa ente baca salam Rasul? Mau orang NU, mau orang Persis, mau orang Muhammadiyah, mau orang Wahabi, mau orang Salafi, salatnya sama bacanya dengan kita. Assalamualaikum ayuhan nabi. Assalamualaikum gini, salam untuk panjenengan. Pakai ayuha. Kalau kalimat ha dalam bahasa Arab itu tanbih. Artinya hadir, ada di hadapan kita. Tanyakan kenapa nggak konek-konek ke Rasul udah salam. Ada apa dengan Rasul? Bukan dengan Rasul, dengan kita. Ada apa? Assalamualaikum ayuhan nabi. Bukan salam untuknya, salam untuk dia. Man zara qabri wa salama alaihi rudda Allah alaihi ruhi. Siapa yang berziarah ke kubur, syariat ziarah ya ke sana. Itu syariat. Memang harus kita ziarah ke kubur Rasul Madinah, itu syariat. Hakikat ziarah menghubungkan rohani, mengikat rohani kita, merabitkan rohani kepada Rasul. Assalamualaikum ayuhan nabi. Maka Allah mengembalikan ruhku. Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam panjenengan. Ini gak mau. Yang mati itu hewan, makhluk. Manusia itu tidak mati. Ruh. Yang roji kembali. Ruh. Tapi roji kan sebenarnya belum tentu roji. Kudu ada yang nuntun bisa roji. Itulah esensi hakikat mursyid.
Ya. Bahkan ada mursyid pada taraf bawah, mursyid tabarruk. Kita datang hanya ngalap barokahnya saja. Barokah itu musyrik karena menduakan Tuhan. Ini gagal paham. Gagal paham. Buka Al-Quran. Nah, sumber barokah adalah Allah. Itu yang saya katakan tadi, hidayah. Sumber barokah itu mutlak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Allah berikan tugas untuk ngasih barokah manusia, arwahul muqaddas, yang tidak mati. Yang mati itu makhluk. Maka menziarahi para wali, para ulama, hidup maupun mati sama. Dari mana dalilnya? Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikanku, kata ja'ala beda dengan kata kholako. Kalau kholako tanpa proses, kalau ja'ala proses. Allah jadikan diriku bisa mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Yesus memberkati, kan ada Islam. Seperti itu kalau bisa manusia. Tempat juga bisa mendatangkan barokah. Dalilnya Quran. Sampai nggak berarti orang yang kafir, nggak percaya Quran yang bilang. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Tempat kami berkah. Makanya bulan Safar mankobanya apa? Ta'un, bala. Siapa yang datang, siapa yang makan rerumputan, bukan rumput, masa orang makan rumput? Rerumputan itu herbal, jahe merah, apa lagi? Langkuas. Tapi Syekh Abdul Qadir bilang apa? Siapa yang makan rerumputan herbal di dekat madrasah, ada kata madrasah. Tuh, di situ keberkahan yang namanya herbal tadi. Di situ yang disebut air manakib, di situ yang namanya tempat-tempat manakib. Ingat, manakib bukan syiar. Makanya nggak perlu ada manakib akbar, apalagi manakib internasional. Sekarang Bapak sholat 5 waktu nggak ada orang, apa berhenti sholat? Nah, karena nggak ada orang ini, udah nggak usah sholat. Manakib karena nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak jadi manakib. Tidak, amalia. Ini kalau saya sampaikan mau balik pada kebakaran jenggot. Tanpa ceramah sah manakib. Ente nggak mampu, amalia itu tutup Bani Hasyim, beres. Nggak usah pakai ustaz, sah. Tapi ingat, tutup Bani Hasyim. Wah, saya ini nggak bisa dengerin penceramah nih, saya ada urusan. Ada di daerah Bogor itu, ibu-ibu mau pulang. Bu, duduk dulu, bu, duduk ya, duduk. Ibu-ibu nggak apa-apa dengerin ceramah saya. Sunnah hukumnya. Tapi ngapain Bang? Duduk, baca Bani Hasyim. Iya, baru sah manakib. Gak ada Bani Hasyim, nggak sah. Sia-sia. Itu rangkaian amalia, bukan syiar. Karomah mankoba aba itu ada orang kasih mau menakib nggak punya duit, nggak apa-apa, air putih aja kata Allah. Gewa. Sebulan air putih kembung ikhwan makan air putih.
Udah 6 bulan Abah bilang, udah anaknya udah. Kalau bisa airnya diwarnai. Itu bahasa bijak. Abah gak suruh bikin, tolong diwarnai air putihnya biar cantik kan kalau pakai warna kan. Ya dengan susah payah yang dapat bajigur. Tahu bajigur nggak? Apa kalau di Bali? Bajigur itu apa ya? Ronde. Ya ronde ya, kayak ronde itu ya, kayak gara-gara gitu. Itu sampai 2 tahun lebih manakibnya dikenal dengan manakib bajigur. Iya karena isu buahnya bajigur. Itu di daerah Depok disebut manakib ceker. Iya, kalau manakib itu enggak, pokoknya enggak aktual kalau nggak ada ceker. Jadi manakib ceker, saya tahu di Bali. Enggak, itu sunnah. Oke? Karena dia khidmat. Nah, di sini khidmat, garis bawahi. Karena dia khidmat kepada guru mursyid. Apa arti khidmat? Totalitas taat. Makom seorang mursyid sama dengan Nabi pada zamannya. Dari mana dalilnya? Oh, ada. Andai kata ada Nabi sesudahku Abu Bakar yang menjadi Nabi. Andai kata ada Nabi sesudahku Abu Bakar yang menjadi Nabi. Tapi tidak ada Nabi sesudahku. Ana Madinatul Ain wa babu Ali. Aku ini kota ilmu, lautan ilmu. Pintunya Ali bin Abi Thalib. Itu yang disebut. Ingat, bukan figur. Nur ilahi. Makanya Allah bilang, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka yang tidak bertanggung jawab hanya mengandalkan syahwatnya, mengandalkan akalnya. Kita butuh seorang mursyid. Mereka ingin memadamkan cahaya kemursyidaan. Dengan apanya? Dengan mensosnya. Kalau Quran menerjemahkan dengan mulut-mulutnya kan. Mulut itu luas, media elektroniknya, media sosial semua. Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang menyempurnakan nurnya. Gak akan bisa sekalipun jadi disukai oleh mereka. Syarat mursyid itu 3. Mampu menyelamatkan muridnya menjelang kematian. Dia akan hadir. Itu mursyid. Guru mursyid akan hadir saat ikhwan, bukan murid. Terlalu pede nih ikhwan. Murid awal kira belajar, ya Allah. Mudah-mudahan jadi murid. Persoalan. Karena mursyid itu seperti Ka'bah. Saya udah kirimin ke di WA, tapi di Bali belum, karena baru pernah sekali. Mursyid itu seperti Ka'bah. Tahu Ka'bah? Semua orang menuju ke sana, ingin mendekat ke Ka'bah. Betul? Tapi ada orang yang nggak mau ke Ka'bah. Aduh, susah, desek-desekan. Tahu apa jauh aja, jauh. Ada. Nggak mau desek-desekan, nggak mau kena bau manusia, nggak mau jihad, nggak mau berjuang, maunya berleha-leha. Pengen jadi murid? No way. Ada orang yang ke Ka'bah tuh nggak mau, dia muter jauh. Toh, kenapa bukan? Kebetulan darah kuning. Darah biru ke darah kuning. Darah yang kuning suka singgung. Nih, ada yang berjuang mendekati Ka'bah, benar? Dengan susah payah. Dengan apanya? Dengan zikir jahar, zikir khafi, lengkap, enggak 3 kali. Abah juga maklum. Ini nggak punya adab, Abah maklum. Siapa bilang maklum? Kalau sibuk benar 3 kali. Di tempat ramai juga tidak boleh
Jangan membuat orang jadi sensasi. Wah juhur nggak bisa, ya asar. Asar juga masih di jalan, macet pula kan. Ya maghrib, wah maghrib dari sibuk dagang Pak. Ya 3 kali, ya udah isya. Masa mau isya mau stop juga? Mau kapan mulai? Capek mendekati Ka'bah itu perjuangannya luar biasa. Sampai menempel ke dinding Ka'bah. Makanya Rasulullah itu nggak pernah doa angkat tangan di Ka'bah. Kalau Rasulullah di Ka'bah itu dia nggak pernah angkat tangan. Oh aduh, dia nempel. Siapa yang bisa nempel? Dengan perjuangan kan? Iya kan? Susah payah. Khotamah. Oh susah payah. Ya paling males-malesnya dalam satu hari jangan tidak ada khotamah. Walaupun 3 subhanallah 3 kali nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting khotamah. Bagusnya berjamaah. Nungguin jamaah nggak datang ke korwil, nggak jadi khotamah. Ya khotamah tetap. Mana? Wah, supaya lihat motor penuh. Tapi saya, ya kan? Manakib itu menjelajah fisik dan menjelajah rohani. Syekh Abdul Qadir. Maka pengesat guru agung mengatakan ketika manakib harus wukuf. Itu apa namanya? Kalau lagi manakib wukuf, diam. Tidak ada. Kalau lagi ceramah ngobrol nggak apa-apa. Enggak, saya apa? Jangan sia-sia. Anda tidak akan dapatkan kifaratul dzunub, hapusnya semua dosa, tahsulul barakah, dapatkan barakah, tanzilur rahmat, turun rahmat Allah, nggak akan dapat kalau manakibnya tidak punya anak. Maka guru bilang ketika manakib wukuf diam, kecuali jawab salam, kecuali tawasul, lebih dari itu. Kalau udah wukuf baru usul terkonek sambung. Maka ketika mangkoba dibacakan, hidupkan kopi kita. Nanti pikir kita jalan. Tapi kalau kita mikirin cerita mangkoba, gila ini. Masa si Abdul Qadir jalani diri di pintu neraka, melihat muridnya, apakah ada muridku di negeri itu kan? Harus pakai ini. Itu kan. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu. Barang siapa yang sudah ada la ilaha. Karena itu fi'il madhi. Sudah ada di dalam ruh. Proses talqin. Itu talqin yang dimaksud. Akhiru kalami. Nabi nggak menyebut akhir hayati. Jangan dong yai bohongin muridnya dibilang akhir hari. Nabi nggak bilang akhir hayat. Akhiru kalami. Apa yang disebut akhir kalamnya? Satu tarikan nafas dia berzikir, itu yang disebut akhir kalam. Maka tarekat kita disebut tarekat anfasiyah, tarikan nafas. Maka kalimat la ilaha illallah jangan dibikin 2 nafas. Itu namanya merusak. Nun sewu. Demi kebenaran. Misalkan ambil nafas. Itu kan wasal. La itu akhir kalam. Itu akhir kalam, bukan akhir hayat. Jangan terlalu lama tarik persennya, nanti enggak. Ya, natural aja lah.
jangan over. Suara jikir juga jangan dibuat-buat. Gak ada wartawan Pak yang nyorot kita. Kita jikir sama Allah aja. Kalau takut dimasukin TV, masukin suara lain, oh jikir yang buat. Natural aja. Jikir itu bukan keluar ke dalam. Bagaikan tentara yang sedang berperang. Tadi Bogor enak pembinaan polisinya, mantap. Di 80% Kapolres Bogor udah tahu. Ajak jikir, Anda polisi, jikir harus seperti polisi. Kiai kalah sama ya. Tapi ente jangan jual nama tarekat, Pak. Suryalaya SIM nggak ada, wah nggak bisa. Berarti ente nggak tanding. Agama dan negara, iya kan? Jangan utang-utang polisi, wah cincai atau rekat itu, wah ini yang salah, repot ya urusan. Ya inilah hakikat. Satu, tarikan napas. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Perhatiin redaksi. Karena fi'il madi, dakhala fi'il madi, bukan akan masuk surga, sudah pasti. Ini interpretasi dari Syekh Abdul Qadir. Aku berdiri di pintu jahanam, aku lihat kalau ada murid di jahanam, bakal Tuhan tahu. Muridku, bukan ikhwan. Ya, hati. Wah, apa? Kalau dalam hadis kan satu tarikan nafas sudah ditalkin 70.000 dosa hapus. Benar itu nggak salah. Otak kayak koset. Ya udahlah, korup dikit nggak apa-apa. Terdengar jikir tarik aja harus. Pak Haji pulang haji. Kebetulan dia sarjana ekonomi. Dia dapat hadis, wah siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000. Benar itu hadisnya nggak salah. Siapa yang sholat di Masjid Nabi 10.000. Putar lotak dia 100.000. Aku sholat udah 5 kali, berarti 500.000. Matur 1.000 di Mekah saya berapa kali? Oh, Pak Haji nggak sholat, ente, aneh udah stok pahala banyak. Nah ini yang repot, orang tarikan juga jangan begitu. Satu tarikan jikir bener 70.000. Apa semudah ini? Enggak gampang lah, ada abah ini. Ada abah. Ini orang yang nggak punya adab nih, menjual nama abah. Ada abah. Ada abah. Jangan Pak, punya adab. Ketika ruh keluar, mursyid hadir di situ. Mampu? Saya angkat mursyid kalau Bapak mampu. Kita ikrarkan kalau dia mampu. Kalau saya sudah mau. Oh, beri. Enggak benar kalau Wazirah mampu, kita ikrar sekarang, Pak. Setuju gak? Oh, gue duluan yang gak mau. Mampu gak? Kalau ceramah sih gampang, ente baca YouTube segala komen. Kan ada tuh film sinetron tuh yang Ustaz Koduman, jadi dipasang speaker jadi kalau ceramah. Dua, soal ya harus sambung. Soal kubur. Tiga, akhirat. Kullu unasin yad'u bi imamih. Setiap manusia akan diseru dengan imamnya masing-masing. Siapa imamnya? Syekh Ahmad Shahibullah Batajul Anwar. Jadi ketika ruh keluar, itu dari ujung kaki. Oh, itu dari ujung kaki sampai ke sini. Itu cepat proses.
Yang disebut sakarat ini yang di sini. Nah, begitu dia keluar seperti orang tidur, nggak ada sakarat. Pengamal tarekat itu nggak ada sakarat. Satu, secara syariat sudah di backup oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meninggal, dengan sakitnya dia katakan, Allahumma ini sakaratul maut. Jibril, apa engkau sudah benci kepada aku sehingga kau memalingkan mukamu tidak mau melihat aku? Jibril menjawab, tidak mungkin aku melihat kekasih Allah. Dengan merintihnya saat sakarat, dia minta kepada, ya Allah, jangan kau timpakan sakarat ini kepada umatku, tanggung aku saja, biar aku yang menanggung sakarat ini. Berpegang teguhlah kepada sunnahmu dan sunnah khalifah pengganti yang Nabi mendoakan dalam hadis riwayat Imam Bahaki, Allahumma arham khulafai alladzina ya'tuna ahadithi wa sunnah. Itu doa Rasul buat khalifah Rasul. Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifah yang mereka menyampaikan hadis dan sunnah. Inilah yang disebut nurun ala nur dari Rasulullah, sahabat. Terus inilah sanad, mata rantai. Inilah yang disebut nasab dalam syariat. Kalau di Sumatera itu ada namanya tarombo. Kalau tarombo saya Nasution itu ada dari Sidoarjo sampai ke Sultan Giyan. Tarombo dari ibu juga ada. Dari ibu terus punya nenek Hajah Ratu Maryam, anak dari Tubagus Abdul Muhim, anak dari Tubagus Hamid, anak dari Nyi Sakila. Nyi Sakila itu saudara kandung Syekh Nawawi. Itu namanya nasab. Mursyid juga nasab. Abah Anom itu bapak kita. Bapak guru yang menyampaikan kita tahu. Bisa bapak ente diganti dengan bapak lain. Ente punya bapak Ujang namanya, Ujang, ya kan? Mau ganti ya? Sama siapa? Iya kan? Bisa, ya? Makanya ini lihat, Miftahus Sudur, At-Tabarruk. Hati-hati, abang menyebutnya Miftahus Sudur, kunci pembuka sudur. Tahu sudur? Sudur itu jamak dari sodar. Sodar itu dada. Satu-satunya anggota yang gak bisa kita tahu itu namanya sodar. Mata, tangan, hidung, dada. Ada yang tahu dada? Ini susu. Bukan, ini jantung. Nggak ada dada. Bahasa Arabnya sodar. Lahirlah sadar. Lapang dada, kesadaran yang tinggi, legowo. Tuh, inilah suhu. Jadi orang yang lapang dada berarti sodar, punya kesadaran. Sodar itu bahasa Arab, dada. Jadilah dia sadar. Jadi memiliki kesadaran tinggi, legowo dengan keadaan. Karena ini sudah sunnatullah, maka dikatakan alam nashrah laka sadr. Kalau kami sudah lapang dada, sudah memiliki kesadaran tinggi, gitu ya. Kesadaran. Iya, kesadaran. Lapang dada. Baru wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha.
semua beban, semua kesulitan, semua problem akan terangkat kalau Anda legowo. Macet kan ada iklan tuh, enjoy aja, ada iklan ya. Itu dakwah. Sekarang bapak ngedumel macet tuh mobil terbang nggak? Hanya orang dungu. Tuh brengsek macet. Ngerokok. Ya itu macet. Rokok habis macet nggak berubah. Kecuali kalau ente lagi ngedumel tuh mobil terbang, itu hebat. Kan hanya orang dungu pak yang macet ngedumel. Nikmatin aja. Pohon pisang tumbuh berapa? Sekali ya? Pohon pisang, halo? Sekali kan? Ya. Begitu dia tumbuh, buah pisang, semua pisang bagus. Ya. Ada pisang yang bagus, namanya pisang. Pisang yang setengah bagus, setengah jelek, pisang pula namanya. Pisang yang busuk, pisang pula. Anak 12, nggak ada yang soleh. Anak juga sebutannya. Yang satu soleh pak, masalah yang kedua salah dulu pak. Tuh. Yang dilihat salahnya, ini sutris ente. Lihat sisi baiknya, di antara dia salah ada sisi positifnya. Ada sisi positif. Kesalahan itu hanya menutup nurani dia ketidaktahuan akan kesalahan. Kesalahan yang keadaan sekarang, ya nikmati aja. Apa amalkan zikir dari Abah. Zikir jar, zikir khafi, jangan ditinggalkan. Ente punya utang. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. An-Nisa 103. Bila udah selesai dari sholat yang 5 waktu, jadi bukan perintah suryalaya, Pak. Perintah Quran. Berzikirlah kalian semua. Ada kata kalian semua loh. Berjamaah. Nah, tanya Abang mengeluarkan maklumat wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kepada guru mursyid penersa Abang, tidak kemana-mana. Id kuntum a'da'an. Itu lanjutan ayat tadi. Id kuntum a'da'an. Dulu, ingatlah dulu kamu belum ditalqin. A'da'an, bermusuhan. Ada itu nakirah, bukan ma'rifat. Jadi sebelum dulu kamu talqin, kamu bermusuhan. Apa bermusuhan? Tidak ada kekompakan, kesatuan antara akal dan fikir, antara rasa dan sikap, gak pernah berbarengan. Antara fikir kita, akal kita yang melahirkan ilmu, antara rasa kita, antara sikap kita itu nggak pernah berbareng, nggak pernah kompak. Itu yang disebut bermusuhan. Lagi akal menyebutnya A, rasanya merasakan B, sikapnya merasakan C, nggak kompak. Itu namanya belum talqin, bermusuhan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Berarti sikapnya kan, fisiknya kan, membaca Al-Quran. Akalnya sana kemana? Sikapnya udah berubah. Rasanya, maksudnya rasa berubah. Jadi antara akal fikir dengan hati, dengan sikap nggak menyatu, itu namanya bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati, ruh melalui talqin. Jadi yang ditalqin itu roh, bukan otak. Talqin itu bukan ilmu, nggak perlu ngerti. Duduk aja dengerin, udah transfer ruhani spiritual, bukan transfer knowledge, bu. Nggak harus mengerti tak. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Apa yang aku harus baca, hai manusia asing? Kan Jibril itu datang kepada Muhammad.
didekap. Baru Rasul bilang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbuka." Kalau sudah dapat takdir, berarti ruhnya disambungkan tuh ke Rasul. Saat dia keluar nih, Malak Israel lihat kok ada stempelnya nyambung ke Rasul. Dan jangan pakai antenanya kayak gini, karena juga saya lihat gambarannya begitu. Karena stempelnya kayak gimana gitu. Ada yang dikerja betul. Ini orang kok bisa nyambung ke Rasulullah ya? Yang nyambungin siapa nih kak? Itu yang nyambungin siapa ini? Pak Zainal, Ustaz Toras, Ustaz sini, siapa lagi Ustaz sini? Oh, yang nyambungin si Bejo. Bejo, ini benar murid ente? Ya dulu sih sempat saya ajarin, kan sebisa-bisa dalam kondisi darurat kan boleh-boleh aja terpaksa. Tapi bisa kan bilang, ya nggak tahu sih lepas tangan, nggak tahu sih. Nyasar, nggak rojiku, gentayangan, jadi didemit, ketok-ketok pintu, lego jadi saya tahlilin 4 bulan, gentayangan terus. Itu di Jawa Tengah, nggak usah ngomong saya. Di Jawa Tengah itu mubalik, kayak saya ceramah. Begitu meninggal dunia, ketok-ketok pintu, minta ditalkin oleh wakil talkin Surya Laya. Talkinkan aku, talkinkan. Nggak rojiun gentayangan. Nempel di pohon. Jikirnya, tuh, nilai ada kita jikirnya. Ya, rojiun tuh di sini. Ketika tersambung. Oh, sahibul wafat. Sahib, ini muridmu. Dulu iya, tapi sekarang kelompok 3. Udah dibayar lah, ya kan? Wah, dia banyak berubah-ubah tuh. Kalau Abah bilang nggak tahu, nah itu repot kalau dia bilang nggak tahu. Kesasar ente, lari ke mana Pak Haji Sugeng? Pak Haji Sugeng, aku juga nggak tahu jawab, nggak tahu. Lari ke Pak Haji ini, Iwan, nggak tahu. Wah lari ke bodoh, saya kabur duluan, nggak tahu. Oh, dia mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsi. Siapa yang menambah dan mengurangi, maka Abah tidak bertanggung jawab. Tapi waman aufa bima ahada ahli Allah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan, Allah tepati, penuhi, maka disebut sahibul wafa, yang memiliki kesetiaan dalam janji. Konon dulu zamannya Abah Sepuh, itu orang nggak melihat Abah Anu. Iyalah, jelas lah mursyidnya Abah Sepuh lah, ya kan? Pak, ini tolong anterin sayurannya. Abah Sepuh itu nggak di Surabaya, ada di satu tempat. Bukan buat kamu loh, sayur-sayuran, makanan, buah-buahan. Mursyid digituin, bukan buat bapak. Sampai Abah Sepuh, buat Abah Sepuh. Bisa aja dong, dia anak seorang Abah Sepuh, dia suruh orang, dia suruh kambing, beres perkara. Kita ini kan istilah mumpung Pak. Kalau udah mumpung, wah ini apa ini? Mumpung aku di atas, bukan lagi. Nah, repot lagi kan. Abah dianterin itu sayuran dengan dia sendiri. Itu sahibul wafa, kesetiaan di dalam janji. Dia pegang, dia antar, dia panggul sendiri. Itu bukan dekat Pak, jauh itu. Dia antarkan tuh sahibul wafa. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah, siapa yang setia mengamalkan, mengamankan, melestarikan, fasayu'tihi ajran 'azima,
akan Allah berikan ganjaran, bukan ganjaran yang banyak tapi azim. Azim itu agung. Azim sama juga Rasulullah bilang, Allah nggak mengatakan Hasan kepada Muhammad. Allah nggak mengatakan Karim. Karena dalam bahasa Arab orang itu perangainya bagus, orang Arab menyebutnya Hasan. Itu tingkat paling bawah. Naik sedikit bagusnya ini Karim. Paling tinggi Azim. Dan itu nggak pernah ada dalam bahasa Arab kecuali untuk Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Bunyi ayatnya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di puncak yang tertinggi dari akhlak yang mulia. Maka di sini miftahus sudur. Next, ntar manakib berikutnya apa itu sudur? Pas sekarang itu. Ingat, di sini ada tulisan lit tabarruk. Apa? Ini beliau yang nulis. Kan banyak orang yang sotoy sekarang, sok tahu. Baru ilmu sedikit kan. Ya Allah, ya Allah, melepas topik. Lit tabarruk. Bukan bedah mitau sudur. Pinteran banget sih. Tabarruk, apa bilang? Majelis khidmat tabarruk mitau sudur. Itu yang ada di surat. Apa menyebut tabarruk? Pintar itu. Yang baru sebentar. Mari kita bedah mitau sudur. Wow. Terlalu pintar orang sekarang itu. Bedah tabarruk. Nah itu kalau ente mau cari bid'ah, ada ikhwan melakukan bid'ah, itu bid'ah tuh. Itu bid'ah itu. Siapa yang pernah Suralaya? Siapa yang pernah Suralaya? Siapa yang pernah hadir di majelis tabarruk di kampus? Apa bunyinya? Majelis khidmat tabarruk miftahus sudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim tasliman Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Pak Sayyidin Mas Tuan Isi yang telah memberikan ceramah agama untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat berkenan untuk kita semuanya. Amin. Bismillah wa
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yasin habibillah tawassalna bismillah wa min hadi rasulillah wa kulli mujahidillah ila lillah ya Allah ya lillah ya Allah al-Fatihah. Iya. Oh ini. Dada dulu aja, dada di. Kurang turun dikit. Cici